Jumpa lagi dengan Miss Nova. Wah, hari ini Miss Nova senang sekali karena hari ini ada kabar sukacita loh adik-adik. Tapi hari ini ada teman kita yang sedang bersedih. Yuk kita tanya kenapa teman kita sedang bersedih. Mary, kenapa hari ini bersedih? Loh, kok malah nangis? Hilang? Apanya yang hilang? Baju kamu hilang? Mainan kamu hilang ya? Bukan, Oh, atau mungkin uang kamu hilang? bukan, aku kan gak punya uang, Terus apa dong yang hilang? Tuhan Yesus hilang. Tuhan Yesus hilang? Ceritanya seperti apa? Coba ceritakan. Gini, tadi aku kan dengar cerita, terus katanya Tuhan Yesus hilang, kuburnya kosong, Tuhannya gak ada. Terus Udah gitu aja. ceritanya segitu aja? Iya, Miss. Jadi Mary nggak dengar ceritanya sampai selesai? Enggak, Miss. Memangnya tadi waktu Mary dengar cerita firman Tuhan, Mary sambil ngapain? Ayo, Mary sambil ngapain nih? Aku nonton TV, Miss. Nah, itu dia. Makanya lain kali Mary kalau lagi dengar cerita firman Tuhan, nggak boleh sambil nonton TV, nggak boleh sambil main, nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil jalan-jalan atau lari-lari, nggak boleh sambil bobo-boboan, ya? Iya, Miss. Nah, sekarang Mary mau dengar lagi nggak ceritanya? Biasa aja dong jawabnya. Tadi gosok gigi nggak? Enggak, Miss. Pantesan bau. Nah, sekarang yuk Mary duduk yang manis, fokus dan dengerin ceritanya sampai selesai ya. Iya, Miss. Nah, adik-adik yang di rumah juga, yuk sekarang duduk yang manis, yang fokus, jangan sambil main. Kita dengarkan cerita firman Tuhan berikut ini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan,
datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus bangkit, bersoraklah. Hey, Yesus bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersuka cita adik-adik karena Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan pada hari yang ketiga telah bangkit dari antara orang mati. Yesus telah menang melawan maut. Yesus kita dahsyat, Yesus kita hebat, Yesus kita luar biasa. Yes. Nah adik-adik, dari kebangkitan Tuhan Yesus kita jadi belajar bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, itu membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah, Dia adalah Allah yang hidup, dan Dia adalah Allah yang berkuasa atas maut, dan Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, dan Allah yang luar biasa. Adik-adik, karena kita mempunyai Tuhan yang dahsyat, yang berkuasa, dan Tuhan yang hebat, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut lagi adik-adik. Mungkin kita sedang sendirian, tidak perlu takut karena ada Tuhan yang selalu menjaga dan menemani kita. Mungkin kita sedang bersedih, tidak perlu takut adik-adik karena ada Tuhan yang selalu menghibur dan selalu ada untuk kita. Mungkin kita sedang sakit adik-adik, tidak perlu takut karena ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Mungkin kita juga sedang ada dalam masalah, kita juga tidak perlu takut adik-adik karena ada Tuhan yang selalu menolong kita dan selalu ada buat kita. Oke adik-adik, biarlah setiap hati kita, setiap hati adik-adik boleh menjadi hati yang percaya kepada Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Oke adik-adik, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.